Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai mengembangkan model pengolahan sampah terpadu berbasis hanggar di tempat pembuangan akhir Wonorejo. Fasilitas ini saat ini masih berskala terbatas dengan kapasitas pengolahan sekitar 5 ton sampah per hari, namun disiapkan sebagai laboratorium menuju sistem yang lebih besar. Kepala DLH Wonosobo, Endang Listianingsih menjelaskan bahwa hanggar tersebut dirancang sebagai percontohan sebelum dikembangkan menjadi fasilitas berkapasitas 50 hingga 100 ton per hari. Pemirsa selengkapnya simak laporan dari jurnalis Tribun Banyumas dengan rekan Imah Masito. Silakan laporan Anda. Ya, selamat sore Tribuners, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Wonosobo. Ya, dapat saya laporkan saat ini pemerintah Kabupaten Wonosobo ini sedang mulai mengembangkan model pengolahan sampah terpadu berbasis hanggar di tempat pembuangan akhir atau TPA Wonorejo. Fasilitas ini saat ini masih berskala terbatas dengan kapasitas pengolahan sekitar 5 ton sampah per hari. Namun ke depan, hanggar ini disiapkan sebagai laboratorium menuju sistem yang lebih besar lagi. Ya, berdasarkan wawancara saya dengan Kepala DLH Wonosobo, Endang Listianingsih ini menjelaskan bahwa hanggar tersebut dirancang sebagai percontohan sebelum dikembangkan menjadi fasilitas berkapasitas yang lebih besar, yakni direncanakan ke depannya bisa menampung hingga 50 sampai 100 ton sampah per harinya. Menurut Endang, secara sumber daya manusia, Wonosobo ini telah siap. Infrastruktur dan juga peralatan pun dinilai memungkinkan jika pengembangan akan dilakukan nantinya. Ya, saat saya berada di hanggar tersebut, yakni pada hari Kamis lalu, suasana hanggar di TPA Wonorejo ini terlihat sibuk sejak pagi. Mobil pengangkut sampah ini dari kawasan perkotaan satu persatu menurunkan muatannya ke area penerima. Sampah kemudian akan diarahkan ke mesin konveyor atau pemilahan, di mana para pekerja ini akan memilah material secara manual dan juga mekanis di alat ini. Setelah itu, sampah diproses menggunakan mesin hybrid yang memisahkan sampah organik dan juga anorganik. Dan di area pengolahan organik, terlihat bak budidaya maggot yang mengurai sisa makanan dan sampah basah menjadi maggot, kemudian kaskot dan juga pupuk organik. Sementara itu, sampah organik dan material bernilai ekonomi ini dipilah untuk dijual ke pengepul. Ya, menurut DLH Wonosobo, menargetkan pengembangan RDF atau bahan bakar dari sampah ini secara lebih luas pada tahun 2026 dengan bekerjasama dengan TPS 3R. Ya, memang diketahui Tribuners, tidak semua sampah organik ini dapat diurai oleh maggot. Sisa berupa bubur organik ini masih menjadi tantangan terutama saat musim hujan. Dan rencana tahun 2026 akan dibuat ruang pengomposan karena untuk mengendali hujan ya, karena kalau hujan itu prosesnya terkendala. Dan hingga saat ini Tribuners, hanggar ini dioperasikan oleh 12 pekerja dengan jam kerja dari pukul 7 pagi sampai dengan 12 siang dan mengolah sekitar 5 ton sampah per hari. Ya, pemerintah Kabupaten Wonosobo ini berharap melalui model pengolahan sampah berbasis hanggar ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan sampah di Wonosobo, sekaligus menjadi rujukan bagi desa dan juga lembaga lainnya dalam mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA, salah satunya di TPA Wonorejo. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Wonosobo. Kembali ke studio.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.